Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wagiran M. Hum yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi saya. Saya Nova Salwa Quratul Aini dengan NIM 24020201110. Saya dari Rombel 3. Di sini saya akan mempresentasikan desain pembelajaran inovatif saya yang telah saya susun yang berjudul Desain Pembelajaran Menyimak Teks Negosiasi dan Teks Hikayat dengan Model Pembelajaran Support System dan Sintaks berbantuan media audiovisual untuk siswa fase E kelas 10. Baik, sebelum saya lanjut ke dalam pembahasannya, sebelumnya saya akan menjabarkan CP yang saya dapatkan. Di sini elemen yang saya dapatkan ialah elemen menyimak pada fase E, yaitu tepatnya pada siswa kelas 10 di bab 4. CP yang saya dapatkan di fase minimal fase E ialah yang pertama ada dua. Yang pertama ialah CP bahasa, yaitu mengevaluasi gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari teks non-sastra berbentuk teks aural, yaitu teks yang dibacakan dan atau didengarkan. Serta CP yang kedua itu CP sastra, yaitu mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra berbentuk teks aural. Berikut adalah mulai penjabaran dari desain pembelajarannya. Dimulai dari abstrak terlebih dahulu. Jadi, desain pembelajaran ini mengintegrasikan model pembelajaran support system dan juga sintaks yang dibantu media audiovisual untuk mengembangkan keterampilan menyimak siswa kelas 10 fase E pada materi teks negosiasi dan teks hikayat. Model support system mendukung pemahaman mendalam terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra aural, sedangkan model sintaks menuntut langkah-langkah sistematis dalam menyimak dan mengevaluasi teks non-sastra aural, yaitu teks negosiasi. Penggunaan media audiovisual dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi, memperjelas pemahaman, dan juga menciptakan suasana belajar yang interaktif. Melalui pendekatan yang digunakan ini, siswa diharapkan mampu mengevaluasi pesan, membedakan fakta dan opini, serta mengkritisi struktur dan makna teks secara aktif dan juga kritis. Kajian teoretis dan penelitian terdahulu yang relevan mendukung keaktifan desain ini dalam meningkatkan keterampilan menyimak secara komprehensif dan juga bermakna. Baik, selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Jadi rumusan masalah dalam desain pembelajaran ini yaitu terdapat dua rumusan masalah, yaitu rumusan masalah untuk teks negosiasi dan juga rumusan masalah untuk teks hikayat yang saya susun. Jadi intinya rumusan masalahnya itu bagaimana merancang pembuka pembelajaran yang menarik minat dan memotivasi siswa, yaitu pada teks negosiasi dan juga teks hikayat. Kemudian yang kedua itu bagaimana mengembangkan kegiatan inti yang interaktif dan juga efektif pada teks hikayat dan juga teks negosiasi. Kemudian rumusan masalah yang ketiga ialah bagaimana merancang penutup pembelajaran yang memperkuat pemahaman dan mendorong refleksi pada teks negosiasi dan juga teks hikayat tentunya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari dibuatnya desain pembelajaran ini ialah untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan CP. CP yang saya dapatkan ialah untuk siswa mampu mengevaluasi dan menganalisis secara kritis gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam teks sastra berbentuk teks aural. Itu tujuan CP yang pertama. Kemudian CP yang kedua, yaitu CP sastra, tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra berbentuk teks aural. Selanjutnya, saya akan lanjut ke dalam pembahasan landasan teoretis. Jadi, di sini saya mengkaji dan juga membandingkan 6 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desain pembelajaran saya. Yang pertama ialah yang dilakukan oleh Mawardi tahun 2016. Intinya itu dalam artikel yang disusun oleh Mawardi pada tahun 2016 itu pentingnya rancangan sistematis yang berisi tujuan, materi, model, media, dan juga evaluasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian penelitian yang kedua yang saya kaji dan bandingkan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa pada tahun 2019, yaitu isinya penggunaan model pembelajaran artikulasi dengan media Kahoot untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Wulandari dan juga teman-temannya pada tahun 2023 mengenai efektivitas media digital storytelling YouTube untuk materi hikayat. Kemudian penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Sugiyarti pada tahun 2024 mengenai strategi pedagogis aktif yang fasilitas interaksi siswa dengan media audiovisual. Penelitian yang kelima yaitu dilakukan oleh Ulfa dan juga teman-teman pada tahun 2024
mengenai model project-based learning menggunakan proyek video sebagai media utama. Yang terakhir yaitu penelitian dilakukan oleh Warubu Riyadna et al. Pada tahun 2025 mengenai model pembelajaran based learning untuk penguasaan teks negosiasi dengan bantuan media audiovisual. Berdasarkan enam artikel penelitian terdahulu yang telah saya kaji dan bandingkan, saya menemukan kebaruan atau novelty yang dari penelitian yang saya susun ini, yaitu kebaruan dari desain pembelajaran saya ini ialah terletak pada integrasi model pembelajaran support system dan juga sintaks yang mendesain langkah-langkah pembelajaran secara sistematis dan juga support system itu dengan tujuan memfasilitasi proses menyimak aktif dan analitis terhadap dua jenis teks yang berbeda, yaitu teks negosiasi dan teks hikayat, dengan memanfaatkan media audiovisual. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori elemen menyimak, kemudian teks negosiasi, dan juga teks hikayat. Jadi, elemen menyimak ini menurut Nur Hayani tahun 2017 mengatakan bahwa menyimak merupakan kegiatan yang aktif, dibuktikan oleh fakta bahwa pendengar harus menerima dan mengolah sinyal akustik terlebih dahulu sebelum mereka mampu memahami bunyi bahasa. Intinya, menyimak berarti menangkap dan menginterpretasi bahasa lisan. Selanjutnya yang kedua itu adalah teks negosiasi. Di sini teks negosiasi menurut Buleleng et al. Pada tahun 2018 adalah jenis interaksi sosial yang bertujuan untuk mencari solusi efektif di antara berbagai pihak yang memiliki perbedaan keinginan atau kepentingan. Selanjutnya, teks hikayat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat dikategorikan sebagai karya sastra klasik Melayu berbentuk prosa. Isinya itu beragam, mencakup kisah, peraturan, dan silsilah yang sifatnya bisa fiktif, religius, historis, biografis, atau gabungan dari beberapa sifat tersebut. Selanjutnya ialah di sini saya akan menjelaskan landasan teori mengenai model dan media yang digunakan. Model yang saya gunakan itu ada dua, yaitu model sintaks dan juga model support system. Model pembelajaran yang digunakan kan ada dua. Jadi model support system ini atau sistem pendukung didefinisikan sebagai keseluruhan pelengkapan materi dan instrumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu model tertentu. Jadi model support system ini saya gunakan untuk saya membuat desain pembelajaran di teks hikayat. Kemudian, eh, model pembelajaran yang kedua ialah model sintaks, yaitu prosedur bertahap yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Model kedua ini saya gunakan untuk teks negosiasi. Kemudian, media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam desain pembelajaran ini dalam dua teks itu, yaitu pada teks negosiasi dan juga teks hikayat, saya menggunakan satu media pembelajaran, yaitu sama-sama menggunakan media pembelajaran audiovisual, di mana media audiovisual itu sangat cocok digunakan untuk dengan elemen menyimak saya. Menurut Hancock dan Dalam Muryani, dalam Manojaya 2013 mengatakan bahwa media yang menggabungkan audio dan gambar disebut dengan media audiovisual. Itu yang saya gunakan dalam desain pembelajaran saya. Baik, telah selesai sesi saya menjabarkan terlebih dahulu mengenai landasan teori, abstrak, dan juga penelitian terdahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menjabarkan desain pembelajaran inovatif saya. Yang pertama itu pada teks bahasa, yaitu teks negosiasi. Baik, di sini terdapat tiga kegiatan. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua itu ada bagian inti, dan yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Di sini saya akan menjabarkan dalam kegiatan pendahuluan dulu ya. Dalam kegiatan pendahuluan terdapat lima kegiatan yang dianggap penting, yang ini merupakan dasar dari kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran lebih efektif. Yang pertama ialah persiapan psikis siswa. Kegiatannya ialah, yang pertama adalah guru menyapa dan meminta siswa menyimak instruksi doa dari pemimpin kelas. Lalu, siswa yang lain menjawab amin dengan serempak dan juga penuh kesadaran.
Kemudian yang kedua ialah guru memanggil nama masing-masing siswa sebagai kegiatan presensi. Siswa yang hadir harus menjawab dengan satu kalimat argumen persuasif yang singkat. Contohnya, siswa ada yang menjawab, saya siap belajar karena saya ingin membuat masa depan saya lebih baik. Begitu. Kemudian yang ketiga ialah guru meminta siswa untuk mengevaluasi suara dari proyektor dengan media audiovisualnya itu. Uh, Guru bertanya, apakah suara saya sudah cukup jelas? Apakah volume dari medianya sudah mendukung proses menyimak kita hari ini, anak-anak? Kemudian siswa merespons, apakah sudah terdengar dengan baik atau belum? Kemudian, guru mengajak siswa melakukan gerakan ringan dengan tarik nafas dengan suara selama 30 detik agar siswa merasa rileks gitu. Selanjutnya yang kedua adalah ada kegiatan apersepsi dalam kegiatan pendahuluan ini ya. Yang pertama adalah guru melakukan kegiatan memutar rekaman singkat, audio atau flashback argumen yang pernah disampaikan pada pertemuan sebelum ini. Guru bertanya, setelah menyimak lagi, apakah pandangan atau gagasan kalian saat itu masih valid hari ini? Jadi gurunya itu menanyakan, apakah pandangan yang kalian kemukakan di pertemuan yang lalu itu kalian masih yakin dengan pertemuan saat ini? Kemudian siswa meresponnya. Kemudian yang kedua itu adalah guru menampilkan 2 sampai 3 kalimat singkat yang diperdengarkan dengan audio tentang dua pandangan yang bertentangan. Misalnya, Nova berkata, sekolah harus 5 hari. Kemudian yang siswa lainnya itu ada yang berkata, sekolah itu harus 6 hari. Kemudian siswa diminta menulis di buku gagasan mana yang menurut mereka itu lebih kuat berdasarkan intonasi. Intonasi yang diucapkan, didengarkan dalam audio tersebut itu dua pernyataan tadi itu beda. Kemudian kegiatan yang ketiga ialah guru menyimpulkan. Setelah memberikan pertanyaan tadi, gurunya menyimpulkan, untuk tahu siapa yang lebih kuat, kita harus menyimak, tidak ada apa yang diucapkan, tetapi juga alasan dan tujuan dari ucapan tersebut. Inilah yang akan kita lakukan pada teks negosiasi oral. Selanjutnya pada inti kegiatan yang pada pendahuluan yang ketiga ialah membangun konteks. Yang pertama adalah guru menayangkan video pendek sekitar 2 sampai 3 menit tentang negosiasi tawar-menawar etis dan juga tidak etis untuk membangun konteks agar siswa sudah mendapatkan konteks terlebih dahulu gitu. Selanjutnya yang kedua ialah selama video diputar itu, siswanya diminta fokus menyimak dan mencatat 3 hal. Yang pertama adalah ada gagasan kunci, kemudian pandangan yang paling emosional atau tidak logis, dan yang ketiga itu arahan dalam teks negosiasi yang diperdengarkan tersebut. Siswa disuruh menuliskan 3 hal penting tersebut. Kemudian yang ketiga itu guru meminta beberapa siswa menampilkan hasil evaluasi mereka dari 3 hal tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah ada motivasi kontekstual. Motivasi kontekstual yaitu dilakukan dengan guru memberikan motivasi kepada siswa yang berhubungan dengan materi pembelajaran kali ini, yaitu untuk membangun rasa semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian guru menjelaskan bahwa keberhasilan seluruh proses pembelajaran dengan model sintaks ini bergantung pada seberapa baik kalian menyimak dan mengevaluasi data yang telah diberikan di awal tadi. Selanjutnya, yang kelima adalah cara belajar. Di sini guru menjelaskan petunjuk belajar dalam kegiatan pembelajaran. Di sini cara belajarnya ialah gurunya membagi siswa menjadi kelompok kecil yang disebut dengan tim analisis aural. Kemudian guru memberikan petunjuk fokusnya dalam kegiatan tersebut dan setiap kelompok itu harus mencatat dan mengevaluasi semua gagasan, pandangan, arahan, dan pesan yang ada di dalam teks negosiasi aural yang akan atau telah ditayangkan oleh gurunya. Tersebut merupakan rangkaian desain pembelajaran di bagian pendahuluan pada teks negosiasi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian inti. Di bagian inti terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama itu ada bagian pemodelan, yang kedua ada bangun teks bersama, dan juga yang ketiga ada bangun teks mandiri. Yang pertama adalah kegiatan pemodelan. Jadi, yang pertama yang dilakukan guru adalah guru menayangkan video autentik contoh teks negosiasi. Misalnya, contoh teks negosiasi jual beli, negosiasi kenaikan gaji antara karyawan dan juga atasannya, dan juga negosiasi bisa juga dengan izin gitu. Guru menayangkan video yang bersangkutan dengan teks negosiasi tersebut. Kemudian siswanya disuruh menyimak video tersebut secara aktif.
guru memberikan lembar panduan menyimak yang berfokus pada struktur dan juga elemen evaluatif. Misalnya, memberikan pertanyaan, siapa pihak yang terlibat, apa intinya, apa tercapai kesepakatan, apakah kesepakatan itu saling menguntungkan, kemudian siswa disuruh menjawab pertanyaan tersebut dalam lembar panduan menyimak. Kemudian, guru memfasilitasi sesi tanya jawab berupa diskusi kilat mengenai kiasan atau kesan hal-hal yang belum dipahami dari mereka dari video tersebut. Selanjutnya, guru menayangkan kembali video per segmen, misalnya pada orientasinya, kemudian pada bagian pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan. Kemudian, setelah menayangkan video kembali per segmen itu, guru membimbing siswa untuk menganalisis dan mendekonstruksi teks dengan menjawab pertanyaan evaluatif. Kemudian, siswa secara berpasangan berdiskusi untuk menalar dan mengisi kolom evaluasi pada lembar kerja. Itu bagian pemodelan. Kemudian yang kedua adalah bangun teks bersama. Jadi kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh gurunya ialah guru menyajikan 2 video negosiasi aural dengan tema yang serupa, yang di bagian pemodelan yang sudah ditayangkan tadi itu temanya masih serupa. Misalnya, 2 negosiasi tawar-menawar harga, yang satunya tuh berhasil, yang satunya enggak, yang satunya tidak. Selanjutnya, siswa itu dibagi dalam kelompok kecil. Setiap kelompok mengamati dan menyimak kedua video secara cermat. Dan siswa itu mendapatkan lembar kerja, perbandingan, dan evaluasi LKPET. Selanjutnya, siswa kelompok mengumpulkan informasi dengan mengidentifikasi dan mencatat data, struktur, pesan, keuntungan, atau kerugian dari kedua video teks negosiasi tersebut. Selanjutnya, setiap kelompok menalar dengan membandingkan kedua teks dan mengevaluasi tentang perbedaan kualitas negosiasi antara dua teks tersebut. Selanjutnya, setiap kelompok itu merekonstruksi bersama, menyusun rekomendasi lisan atau tertulis tentang prinsip negosiasi yang efektif berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi. Selanjutnya, setiap perwakilan dari kelompok, salah satu dari anggota kelompok tersebut mengkomunikasikan hasil rekonstruksinya dengan cara ia melakukan presentasi hasil perbandingan dari evaluasi mereka. Kemudian, guru dan siswa lain memberikan umpan balik, memastikan pemahaman CP yang CP pembelajaran yang saya sebutkan di awal tadi, itu apakah sudah sesuai dalam kegiatan ini atau belum. Itu merupakan kegiatan bangun teks bersama. Jadi siswa secara berkelompok untuk membangun teks secara bersama-sama. Selanjutnya yang kegiatan yang ketiga ialah bangun teks mandiri. Bangun teks mandiri ini maksudnya berarti siswa membangun teksnya secara individual. Kegiatan pertama ialah guru menayangkan satu video negosiasi aural baru yang kompleks. Kemudian siswa menyimaknya secara mandiri, tidak lagi secara berkelompok, dan siswa secara individu mencatat poin-poin penting yang ada di dalam teks negosiasi tersebut. Kemudian siswa menalar dan mengkonstruksi menyusun sebuah laporan evaluasi mandiri yang berisi analisis strukturnya, kemudian evaluasi kritisnya, kemudian hal-hal lain yang ada di dalam teks negosiasi tersebut dilakukan secara individu. Kemudian setelah selesai menyusun sebuah laporan evaluasi mandiri, masing-masing siswa itu mengkomunikasikan laporannya untuk dinilai. Ini sebagai bentuk asesmen formatif. Beberapa siswa terpilih diminta membacakan atau menyampaikan evaluasi mandiri mereka di depan kelas. Jadi tidak semua siswa, namun guru memilih secara acak salah satu dari mereka untuk mempresentasikannya. Kemudian setelah siswa selesai presentasi, gurunya memberikan penguatan dan validasi terhadap hasil evaluasi siswanya. Kemudian dikaitkan kembali apakah sesuai dengan CP yang telah CP menyimak yang telah saya sebutkan di awal tadi ataukah belum. Baik, itu merupakan kegiatan inti. Selanjutnya adalah ada kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup ini merupakan penutup dari pembelajaran. Terdapat 6 poin, 6 kegiatan, 6 subbab dalam kegiatan penutup ini. Tapi di layar itu saya tampilkan 5, tetapi aslinya 6. Itu namun yang poin yang satunya lagi itu menjadi satu, yaitu umpan balik dan juga refleksi. Tapi intinya ini ada 6, dan yang pertama ialah rangkuman dan simpulan. Jadi, guru melakukan kegiatan yaitu meminta siswa menuliskan satu kalimat esensi tentang pelajaran atau evaluasi paling berharga yang didapat dari menyimak teks negosiasi aural hari ini.
Kemudian, siswa menulis kertas atau platform digital kolaboratif seperti Jamboard atau Padlet. Selanjutnya, guru menempelkan atau menampilkan semua kalimat yang telah siswa tuliskan tadi itu di papan pajang secara kolektif. Kemudian guru merangkum dari semua kegiatan yang telah dilakukan tadi itu intinya apa? Guru melakukan hal tersebut. Selanjutnya, melakukan penilaian hasil atau post-test, yaitu guru menayangkan satu klip video atau audio negosiasi aura lagi yang sangat pendek, durasinya hanya berkisar sekitar 1 menit saja. Kemudian siswa segera menjawab 3 sampai 5 pertanyaan esai singkat yang berfokus pada evaluasi tanpa melihat teks. Kemudian siswa ditugaskan untuk mencari melalui internet satu contoh teks negosiasi aural dalam podcast di media sosial seperti YouTube gitu. Itu merupakan post-test dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga ialah guru melakukan umpan balik dan juga refleksi. Guru dan siswa memberikan umpan balik mengenai kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung untuk mengevaluasi kegiatan selanjutnya. Kemudian guru memimpin refleksi singkat berupa guru ini memberikan pertanyaan dengan format 4K, yaitu kesimpulan, apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini, kemudian kendalanya, kunci, dan komitmen. Kemudian siswa merespon pertanyaan refleksi dari guru tersebut. Yang keempat ialah ada merencanakan kegiatan tindak lanjut. Jadi, guru merencanakan kegiatan lanjut, yaitu dengan mengumumkan hasil post-test yang sudah dilakukan di poin 2 tadi, atau menggunakan hasil performatif yang sebelum-sebelumnya di kegiatan pembelajaran tadi untuk membagi siswa ke dalam 2 kategori tindak lanjut. Jadi, siswa yang nilainya masih kurang atau belum mencapai KKM itu harus melaksanakan remedial, kemudian siswa yang sudah nilainya sudah mencukupi atau sudah di atas KKM, itu siswa hanya perlu melakukan pengayaan. Selanjutnya, yang kelima ialah menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya dengan memberi pertanyaan dan juga tebak-tebakan. Agar siswa antusias itu guru memancing pertanyaannya, pemantiknya itu dengan tebak-tebakan kayak apa ya kira-kira materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian siswa menjawab dengan penuh antusias. Setelah selesai, rangkaian kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga sampai penutup pada teks negosiasi dengan model pembelajaran sintaks, di mana kegiatan pembelajaran ini dirancang dengan langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan model pembelajaran sintaks. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada desain pembelajaran inovatif yang kedua, yaitu pada teks sastra, yaitu hikayat. Sama dengan teks negosiasi tadi, itu terdapat 3 kegiatan inti, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Baik, saya akan menjelaskan dari pendahuluan terlebih dahulu. Yang terdapat 5 poin utama lagi. Yang pertama ialah persiapan psikis siswa. Jadi, guru memulai dengan salam khas, ciri khas dari guru tersebut, dan meminta satu siswa, yaitu yang bertugas sebagai KM, untuk memimpin doa pada kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru melakukan presentasi cepat saja dengan menggunakan daftar digital, dan meminta yang siswa hadir untuk merespon dengan kata yang berhubungan dengan cerita hikayat, misal sakti, istana, naga, gitu, saat nama mereka dipanggil, dan itu harus berbeda-beda. Kemudian, guru meminta 2 siswa yang bertugas sebagai staf audiovisual untuk memastikan apakah proyektor yang digunakan apakah sudah terdengar, sudah terlihat secara sempurna ataukah belum. Kemudian yang kedua adalah ada kegiatan apersepsi, yaitu dilakukan dengan guru memutar klip audio singkat selama 30 detik kurang lebih, dan dubbing atau voice over dongeng atau legenda terkenal yang memiliki alur mirip dengan hikayat. Misalnya Malin Kundang atau Sangkuriang yang pernah dipelajari di jenjang sebelumnya. Misalnya pada jenjang SD atau di kelas SMP atau kelas 10, atau kelas 9 gitu ya, sebelumnya intinya. Kemudian, guru menjembatani materi mengenai kisah-kisah ini adalah cikal bakal dari hikayat, yaitu cerita sastra lama yang akan kita selami lebih dalam hari ini, yaitu
teks hikayat itu. Selanjutnya adalah guru menanyakan mengenai apakah ada PR di pertemuan di pertemuan sebelumnya ataukah tidak. Dengan bertanya anak-anak, apakah ada PR di pertemuan sebelumnya? Kalau ada, mari kita bahas terlebih dahulu. Kemudian guru menyuruh siswa untuk melakukan penelusuran awal terlebih dahulu untuk mereka paham mengenai materi teks hikayat, untuk membuka gambaran siswa agar mereka paham akan materi yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah ada bangun konteks, yaitu guru menayangkan video singkat atau kolase gambar yang memuat gambar-gambar visual dari ilustrasi hikayat, misalnya perahu, istana megah gitu. Selanjutnya, siswa diminta untuk menyimak dan memilih satu gambar yang paling menarik perhatian mereka. Selanjutnya, guru menggiring konteks dengan menjelaskan bahwa hikayat itu tidak hanya berisi cerita, tetapi juga terdapat nilai-nilai yang mendalam. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa tujuan belajar hari ini adalah mengevaluasi nilai-nilai tersebut, baik yang tersurat maupun tersirat. Selanjutnya, guru melakukan motivasi kontekstual. Guru memproyeksikan CP yang disederhanakan, menjelaskan kembali CP-nya dengan sederhana, yaitu mengevaluasi unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari teks aural hikayat. Kemudian, guru memberikan motivasi kontekstual dengan bertanya, misalnya, mengapa kita hidup di era digital perlu menyimak dan mengevaluasi hikayat yang kuno? Kemudian, siswa menjawab, gitu. Selanjutnya yang kelima ialah ada cara belajar. Jadi guru menjelaskan alur inti model pembelajarannya yaitu support system. Kemudian siswa diminta untuk menyimak hikayat secara utuh dan guru menyiapkan segala sarana, bahan, alat serta lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran mereka ini agar nyaman dan siswa merasa senang. Itu merupakan kegiatan pendahuluan. Kita lanjut ke dalam bagian kegiatan inti. Terdapat tiga kegiatan utama. Yang pertama adalah pemodelan, yang kedua adalah bangun teks, yang ketiga adalah bangun teks mandiri. Yang pertama adalah pemodelan. Jadi, guru menayangkan audio drama atau storytelling teks aural dari cuplikan hikayat terkenal, misalnya hikayat Hang Tuah yang berdurasi sekitar 5 sampai 7 menit. Dengan menggunakan proyektor serta sound system yang telah disiapkan itu pendukung, jadi siswanya bisa mendengarkan dengan hikmat. Kemudian guru membagi siswa menjadi 2 kelompok fokus sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa yang berbeda agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kemudian, siswa mengamati teks aural sesuai fokus masing-masing dengan kelompoknya masing-masing tadi. Kemudian, guru memandu diskusi dengan pertanyaan terarah untuk menumbuhkan penalaran siswa. Siswa dapat meminta tim intrinsik dan juga tim ekstrinsik memaparkan hasil catatan mereka. Kemudian, guru memproyeksikan diagram analisis unsur. Siswa dengan bimbingan guru juga menganalisis diagram tersebut. Kemudian, guru memodelkan cara mengevaluasi unsur. Contohnya, kelompok yang evaluasi intrinsik itu tokoh raja terlalu sakti. Ini membuat konflik menjadi kurang realistis. Contoh evaluasi ekstrinsiknya ialah nilai kesetiaan raja kepada rakyatnya sangat kuat, mencerminkan idealisme kepemimpinan pada zaman itu. Itu merupakan kegiatan pemodelan. Selanjutnya adalah ada kegiatan teks bersama, bangun teks bersama, yaitu guru menayangkan teks aural yang berbeda dari hikayat yang sebelumnya telah ditayangkan, yang memiliki alur yang lebih rumit daripada sebelumnya. Kemudian guru memfasilitasi segala sarana berupa kertas berwarna, penggaris, lem, dan gunting yang dibutuhkan untuk siswa untuk menganalisis hasil dari kegiatan menyimak tadi. Kemudian siswa dikelompokkan menjadi tim baru. Tim yang masih sesuai dengan karakteristiknya itu ada tim ekstrinsik dan juga tim ekstrinsik dan juga intrinsik. Setiap kelompok menggunakan bahan yang telah disediakan oleh guru tadi untuk menuangkan hasil diskusi mereka di dalam kertas berwarna tadi dan juga alat-alat yang telah disediakan. Kemudian setelah mereka menuangkan hasilnya ke dalam bahan dan alat yang disediakan tadi, setiap anggota harus memberikan poin evaluasi dan alasan berdasarkan teks aural yang disimak dengan bentuk lembar laporan. Setiap kelompok mengkomunikasikan hasil evaluasi mereka, bukan hanya sekedar menyebutkan unsur, melainkan juga mempertahankan penilaian mereka.
Selanjutnya, setelah siswa mengkomunikasikan hasilnya atau mempresentasikannya, itu guru memberikan umpan balik untuk memastikan apakah siswa membedakan antara analisis, menyebutkan unsur, dan juga evaluasi, dan juga memberikan nilai atau kritik dalam teks aural yang telah mereka dengarkan tadi. Selanjutnya, yang kegiatan ketiga adalah bangun teks mandiri. Itu dilakukan pertama, yaitu guru menayangkan teks aural baru dari hikayat yang belum pernah didengar. Durasi disesuaikan agar siswa dapat menyimak secara fokus, maksimal hanya berdurasi 5 menit saja. Kemudian guru menyiapkan alat dan bahan lagi yang diperlukan siswa untuk menuangkan hasil analisis mereka dalam teks tadi ke dalam alat dan bahan yang telah disediakan oleh guru. Kemudian siswa menyimak tanpa bantuan kelompok ya, ini dilakukan secara individu dan siswa melakukan catatan. Kemudian catatannya tulisan singkat sederhana itu mengenai hasil dari simakan mereka, kemudian dituangkan dalam kertas origami yang telah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, guru memilih 5-7 siswa secara acak untuk mengkomunikasikan dengan cara 5-7 siswa itu mempresentasikan hasil catatannya. Kemudian, guru menggunakan hasil evaluasi mandiri ini sebagai asesmen formatif untuk mengukur sejauh mana CP mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks aural telah dicapai secara individual. Baik, tadi merupakan kegiatan inti dalam teks hikayat, dalam desain pembelajaran teks hikayat. Selanjutnya adalah ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdapat 5 atau 6 gitu, karena yang satu poin bergabung menjadi satu. Yang pertama adalah rangkuman atau simpulan. Ini dilakukan dengan guru membagikan potongan kertas kecil untuk menuliskan 2 kata kunci yang paling penting hari ini. Misalnya satu kata yang terkait dengan unsur intrinsik, misalnya amanat, gitu. Kemudian satu kata yang terkait dengan unsur ekstrinsik, misalnya nilai moral, gitu. Kegiatan yang kedua yaitu 2 siswa yang bertugas sebagai ekivs mengumpulkan kata-kata tersebut dan membacakan 5 pasang kata yang paling sering muncul itu apa. Kemudian guru menutup sesi ini dengan merangkum evaluasi bahwa menjelaskan evaluasi hikayat yang baik adalah ketika kita mampu menyimak tidak hanya ceritanya tetapi juga nilai tersembunyi di dalamnya. Itu merupakan rangkuman dan simpulan dari guru dan juga siswa yang dilakukan secara bersama. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan penilaian hasil atau post-test, yaitu guru menayangkan lagi satu klip video drama atau narasi hikayat yang baru sangat sangat singkat, maksimal itu hanya 1,5 menit saja. Kemudian siswa segera mengerjakan 4 soal pilihan ganda atau isian singkat mandiri yang untuk menguji evaluasi mereka. Kemudian guru juga memberikan penugasan atau PR untuk mereka kerjakan di rumah, yaitu mencari dan menonton atau menyimak satu film atau drama yang diadaptasi dari legenda lokal yang memiliki unsur hikayat tentunya. Dan membuat tabel evaluasi perbandingan antara cerita asli dan juga adaptasinya. Selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah ada umpan balik dan juga refleksi. Guru meminta siswa secara visual memberikan penilaian terhadap 2 aspek proses belajar. Guru meminta beberapa siswa untuk memberikan jempol ke bawah untuk membutuhkan bantuan untuk menuliskan kesulitan spesifik yang mereka alami di dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan refleksi, seperti contohnya, apakah ada tokoh dalam hikayat yang Anda dengar hari ini yang sifatnya mirip dengan teman atau saudara Anda, atau bahkan diri Anda sendiri? Mengapa? Jadi, kemudian guru menjelaskan bahwa keterampilan menyimak dan mengevaluasi mana yang paling membantu Anda hari ini dan mengapa ini penting di era digital. Kemudian guru menjelaskan. Selanjutnya, yang keempat ialah ada merencanakan kegiatan tindak lanjut, yaitu siswa yang hasilnya rendah pada post-test yang sudah dilakukan tadi itu diminta bantuan untuk bergabung dalam sesi diskusi kelompok kecil teks aural sederhana. Guru memberikan teks aural yang sangat jelas dan panduan yang lebih terstruktur untuk mereka kerjakan. Kemudian siswa yang telah mencapai target atau sudah KKM yang telah mencapai nilai CP tinggi ditugaskan sebagai guru untuk membantu teman sebaya atau diminta mengevaluasi teks sastra aural dari budaya, budaya lain, misalnya dari Eropa atau legenda Asia lain sebagai perbandingan ekstrinsik.
Kemudian, guru akan secara personal menghubungi siswa yang menunjukkan kesulitan menyimak atau berkonsentrasi untuk sesi bimbingan fokus. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Guru mengumumkan bahwa pertemuan berikutnya siswa akan beralih materi, bukan masih di teks hikayat, yaitu teks biografi. Guru menjelaskan hubungan materi antara teks hikayat dan juga teks biografi. Contohnya dengan mengucapkan kalimat, setelah mahir mengevaluasi tokoh fiksi dalam hikayat, kita akan menerapkan keterampilan evaluasi kita ini untuk menganalisis dan menilai tokoh nyata melalui teks biografi. Baik, telah selesai, saya memaparkan dua desain pembelajaran saya, yaitu pada bahasa yang pada teks negosiasi dan juga teks sastra, yaitu pada teks hikayat. Selanjutnya, saya akan memaparkan dalam bagian penutup dari presentasi saya hari ini, yaitu desain pembelajaran ini itu memberikan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan model support system untuk hikayat dan juga sintaks untuk seks negosiasi dengan media audiovisual untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra, tapi juga mengembangkan kemampuan analisis kritis dan evaluasi pesan dalam konteks komunikasi sosial. Pelaksanaan pembelajaran dan yang terstruktur dan interaktif diharapkan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta hasil belajar siswa secara komprehensif. Dengan demikian, desain ini dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan keterampilan menyimak di era digital dan membekali siswa dengan kompetensi berbahasa yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, saran saya untuk peneliti selanjutnya adalah untuk dapat mengembangkan penggunaan media pembelajaran teknologi terkini seperti AR atau VR untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa. Baik, telah selesai sesi saya untuk memaparkan teori dan juga desain inovatif pembelajaran saya pada dua teks, yaitu teks negosiasi dan juga hikayat. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga salah tingkah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wagiran M. Hum yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.